Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Miftahudin. Saya mengampu pelajaran penjaskes di Sekolah SMA Negeri 3 Muara Tewe, Desa Terhayan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan Pertama LPTK Universitas Patimura Ambon. Untuk pembelajarannya dengan materi senam lantai melalui teknik dasar atau rangkaian gerakan sikap lilin, roll depan, roll belakang, dan sikap meroda. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video pembelajaran berikut ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini buat nanti kita bagi kelompok diskusi. Oke, kita ini balik lagi ke mata pelajaran penjaskes. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya pertama-tama kita berdoa menurut agama kepada masing-masing. Semoga kegiatan kita lancar dan gak ada yang cedera. Pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya cek kehadiran kalian dulu. Absen. Adinda Putri Selvia, Hadir, Pak. Agung Pranoko, Ahmad Fadila. Ada 2 orang yang sakit, ada 2 orang yang izin. Terus yang hadir hari ini gimana kondisi fisiknya? Fit semua, segar semua, atau ada yang kurang enak badan? Fit semua. Alhamdulillah siap mengikuti pelajaran kalian. Oke? Siap. Minggu kemarin kita sudah belajar. Masih ingat pembelajaran kita kalau bola besar melalui permainan apa? Apa yang kita pelajari kemarin? Ada tentang dribblingnya, tentang passing, tentang layup, sama tentang shoot. Oke, terus tiap kelompok pada mendiskusikan tentang apa? Tentang oke, good. Mantap nih, mulai sama jadi pembelajaran kita hari ini itu ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Cluenya kalian pernah nonton film action ya? Action kayak perang gitu, tembak segala apa dia. Nanti kalau yang nembak guling-guling, kan seperti menghindar ceritanya, guling-guling terus diharap mungkin bahasa gaul yang kalian anak PUBG atau Free Fire, ya nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira pembelajaran kita hari ini apa? Kira-kira Ya? senam lantai. Senam lantai, oke. Gara-gara ada clue itu sama ada matras di sini yang sudah kita modifikasi kemarin. Gak mungkin kita tiduran kan? Pasti senam lantai. Makanya kita bisa menggunakan perangkatnya di dalam kelas. Kira-kira dalam kehidupan atau kegiatan kalian sehari-hari atau kita sehari-hari itu apa sih yang mencakup atau seperti apa gerakan senam lantai? Ada yang bisa jawab? Dalam kehidupan sehari-hari ini yang berkaitan sama gerakan senam lantai apa aja dalam kehidupan sehari-hari? Ada salah satunya. Apa? Sikap lilin. Sikap lilin. Rebahan. Oh, rebahan sikap lilin. Oke, ada lagi? Mungkin? Ayo, ada lagi? Yang mencakup sama kehidupan sehari-hari kira-kira ada nggak? Kayaknya kalau berkaitan sama kehidupan sehari-hari jarang sih ya. Kecuali kan bangun tidur langsung roll depan loh. Tahu kan? Mau dilempar orang tuanya kan gara-gara bangun kesiangan langsung roll depan. Oke. Jadi kalau untuk kehidupan sehari-hari senam lantai itu sedikit jarang. Tapi ada, tapi sedikit jarang. Karena gerakan-gerakannya itu emang lebih ke senam, emang untuk membentuk tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Tapi pada dasarnya berkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, jika kalian rutin melakukan senam lantai berarti di kehidupan sehari-hari kalian memiliki tubuh yang bagus, sehat,
dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dengan fit. Itu tujuan semua olahraga. Oke, itu kayaknya sama kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin kalian sudah pernah belajar juga kemarin waktu di sekolah sebelumnya, jenjang sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan nggak atau tahu nggak tentang senam lantai itu gimana sih? Jadi senam lantai ini bisa kita katakan suatu kegerakan atau kegiatan yang bisa kita lakukan di atas lantai. Seperti gerakannya ada meroda, ada juga gerakan roll depan, roll belakang, serta juga sikap lilin. Nah, gerakan-gerakan ini tadi adalah gerakan yang bisa kita lakukan sendiri. Kadang tidak perlu orang lain, namun bisa kita lakukan walaupun kita hanya seorang diri. Kurang lebihnya. Oke, luar biasa. Senam lantai itu gerakannya apa aja sih? Selain disampaikan sama Esa, mungkin ada lagi yang tahu gerakan senam lantai selain tadi dibilang Esa tadi sikap lilin, roll depan, roll belakang, ada lagi? Yang tahu? Ya, silakan. Meroda bagus. Ada lagi? Hah? Kayak, nah benar. Kayak juga termasuk senam lantai. Ada lagi? Handstand. Headstand atau handstand? Handstand. Sebenarnya handstand sama headstand itu dua-duanya termasuk dalam pelajaran senam lantai. Cuma teknisnya yang berbeda. Kalau headstand kalian bertumpu dengan kepala. Kalau handstand kalian bertumpu dengan tangan. Itu berbagai macam gerakan tentang senam lantai. Oke? Ini kalau kalian lakukan dengan bagus, tadi sudah saya bilang dalam kehidupan sehari-hari itu bagus untuk tubuh kalian senam lantai. Apalagi kan ibu-ibunya yang ini semua kan calon ibu-ibu nih. Kalau di sini ya aku nggak tahu kalau nanti ke depan menjadi ibu-ibu kan itu jalan hidupnya, jalan kerjanya. Intinya itu bagus, apalagi senam lantai itu biasanya kayak yoga itu kan demi persendian loh. Nah itu bagus untuk kegiatan. Mungkin nanti tuanya nggak cepat asam urat, jadi timbul, jadi pindah. Itu bagusnya untuk kedepannya kalau kalian melakukan senam lantai. Walaupun Bapak yakin kalau untuk senam lantai itu peminatnya nggak sebanyak sama olahraga permainan, kayak pemain bola besar, pemain bola kecil dan lain-lain. Soalnya kan ini lebih ke larinya ke kebugaran jasmani sebenarnya. Itu untuk kesehatan fisik kalian masing-masing. Kalau pengen jaga kondisi tubuhnya tetap fit, bagus, ideal dan lain-lain, senam lantai itu bagus. Soalnya kalian bisa seperti yang penjelasan saya bisa kalian lakukan sendiri di rumah tanpa harus banyak menggunakan peralatan dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan karpet mungkin, tikar, tilam, bisa senam lantai. Jadi nggak seribet permainan olahraga yang lain kan harus perlu lapangan dan lain-lain. Oke, itu pokoknya. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah proses pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasikan gerakan. Kita hari ini cuma belajar 4. Mengidentifikasikan gerakan pertama sikap lilin, kedua roll depan, 3 roll belakang, sama terakhir itu meroda. Nah, kalian bisa mendeskripsikan gerakan itu seperti apa sih, awalannya seperti apa, gerakannya seperti apa, terus penutupnya seperti apa, terus kesalahan-kesalahan waktu kalian melakukan. Kadang kan waktu melakukan itu kalian salah gitu loh. Waktu roll, waktu sikap lilin, kurang tepat atau sulit, itu berarti ada faktor-faktor kesalahannya. Nah itu kalian identifikasikan. Berarti kita nggak praktek Pak, praktek. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran hari ini. Pertama mengidentifikasikan, kedua mempraktekkan. Jadi nanti kalian bakal mempraktekkan 4 jenis gerakan senam lantai tersebut. Sampai sini paham? Jelas? Oke, nanti akan Bapak nilai dan kalian nanti akan berdiskusi secara berkelompok, nanti akan kita bagi nanti. Terus ada LKPD juga yang bakal kalian isi nanti. Itu LKPD-nya nanti Bapak share di grup WA kelas kalian. Itu berupa Google Form. Jadi itu tugas individu yang kalian bakal isi di Google Form nanti. Tulis nama, jangan lupa kelas serta jawaban kalian. Oke? Paham ya? Kita langsung masuk ke materi. Kelihatan semua? Mungkin kalian bisa maju sedikit kalau emang
jelas kelihatannya. Takutnya yang di belakang nggak kelihatan dengan jelas. Nggak bisa diperbesar Pak. Sebenarnya kalau kita mundurin proyektornya bisa diperbesar, tapi dinding kita yang nanti jadi bocor. Bocor itu maksudnya keluar dari papan tulis. Saya rasa jelas saja ya. Oke siap. Materi kita hanya 6 lantai. Terus analisis dan praktek. Nah itu proses pembelajaran kita hari ini. Pertama, sikap lilin. Kedua, roll depan. Terus roll belakang. Terus meroda. Oke. Di sini akan ada media pembelajaran atau video tentang beberapa teknik tadi. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku akan beritahu kalian bagaimana cara melakukan sikap lilin untuk pemula. Jadi tanpa basa-basi kita lanjut aja ke videonya. Nah, sebelum kalian melakukan sikap lilin, alangkah baiknya kalian menyiapkan sejenis matras apapun itu. Yang penting adalah untuk alas kalian, apalagi untuk pemula. Biasanya kalau sesudah melakukan sikap lilin akan merasa sakit-sakit badannya karena tidak terbiasa. Jadi kalian harus menyiapkan alas. Di sini aku pakai Yogamed, tapi kalian bisa gunakan matras apa aja. Jadi kita langsung aja lanjut ke videonya. Hal yang harus diperhatikan adalah menempatkan posisi kalian dalam keadaan senyaman mungkin, serileks mungkin dengan posisi kaki dirapatkan dan diluruskan. Jangan sampai dibuka lebar ketika melakukan letupan. Nah, pegangan yang benar adalah pegangan tidak menggunakan tangan kalian tidak ditempatkan di paha atau di pantat, tapi tangan kalian ditempatkan di pinggang. Itu adalah pegangan yang benar. Oke, sambil dicatat identifikasi tadi ada beberapa tekniknya yang dijelasin. Ketika sudah melakukan lanjutan, kalian boleh lipat kaki. Hal ini berguna untuk mempermudah melangkah kedua kaki. Nah, ini adalah contoh yang salah ketika kalian mendorong menggunakan pantat tidak menggunakan pinggang. Kalian otomatis akan kehilangan keseimbangan dan kaki kalian akan mudah terjatuh. Nah, jadi ketika melakukan lecutan, usahakan lecutan itu mengarah ke atas supaya kedua kaki lurus. Like, comment, and subscribe. Bukan YouTube saya. Oke, selanjutnya ada gerakan roll depan. Kita cari yang jiwa-jiwa itu loh, biar cowok-cowoknya segar. Suaranya jelas ya kan? Ya. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara roll depan. Yang akan kita pelajari yaitu teknik dasar roll depan untuk pemula. Mulai dari posisi tangan, bagaimana cara menekan kepala, hingga posisi badan, atau cara kita untuk memposisikan atau membuat seperti roda. Sebelum kita belajar teknik dasarnya, kita harus tahu dulu apa itu roll depan. Roll depan merupakan gerakan menggulingkan atau menjulurkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti bola. Nah, sebelum kita melakukan roll depan, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, pemanasan sendiri berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh serta mencegah kita mengalami cedera ketika berolahraga. Maka dari itu, pemanasan sangat penting. Alangkah baiknya jika gerakan pemanasan dilakukan secara sistematis, mulai dari atas kepala hingga ujung kaki. Jangan lupa, dalam melakukan pemanasan, otot harus digerakkan secara maksimal.
Ingat, pemanasan penting. Di semua jenis olahraga itu pemanasan yang paling penting itu warming up. Semoga supaya otot sendi kalian itu nggak kaget waktu kalian pengen beraktivitas. Secara garis besar intinya itu mengurangi resiko cedera. Nah, itu pemanasan. Contohnya aja kayak kendaraan mungkin kan kalau pagi-pagi dipanasin dulu kan, enggak mesinnya tetap besar, sama kayak itu. Jadi dia ada dua awalan ya, berdiri sama jongkok. Biasanya emang berdiri, tapi kalau kebanyakan kan nggak berani loh. Nah, ini kalian bisa coba latihan dengan awalan jongkok tadi. Kenapa kakinya dilebar, dibuka lebar waktu jongkok? Kalau rapat, jongkok. Terus gerakan yang ketiga yaitu roll belah. Tujuan pembelajaran Kita cara yang cowok. kesalahan dalam gerak. Berikut ini kesalahan dalam gerak. Pertama, sikap. Ada banyak faktor kesalahan karena untuk roll belakang itu sulit. Ada beberapa 5 kalau nggak 6 ya. Kesalahan yang sering saya lihat waktu kalian lakukan, bukan kelas kalian sih, kelas kalian kan belum, maksudnya kelas-kelas yang udah biasanya yang mereng-mereng itu sama nggak muter, ngangkut gitu aja. Terakhir itu meroda, kita jadi ban nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Muhammad Reza, balik lagi di dalam anak pertama. Oke. Hari ini kita akan Ada 4 video tentang sikap keliling, pro depan, pro belakang, sama meroda. Nanti untuk link videonya akan Bapak share di grup WA kalian. Jika kalian nanti pengen mempelajarinya lebih dalam lagi terkait dengan menjawab LKPD yang bakal saya kasih nanti. Oke, nanti linknya bakal saya share di grup WA. Kalian bisa buka masing-masing di HP orang tua kalian. Saya nggak punya paket Pak, pakai HP orang tua. Mungkin kan? Soalnya saya main game terus nggak dibeli paket Pak. Tadi sudah kita pelajari 4 teknik, ya. Nah, sekarang akan saya bagi kelompok untuk kalian nanti bakal diskusikan tentang 4 teknik tadi. Jadi tiap kelompok itu membahas tentang 4 teknik tadi. Lalu diskusikan gerakannya seperti apa sih, faktor-faktor keberhasilan yang mendukung itu apa aja, faktor-faktor kesalahan, pokoknya berkaitan dengan teknik yang kalian bahas. Sampai sini paham? Oke. Ini gelas yang saya bawa tadi. Isinya ini nomor undian. Siapa yang dapat mobil, siapa yang belum itu bukan. Ini bukan kuis. Oke, ini ada nomor kelompok kalian. Nah, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kenapa gelasnya ada 2 Pak? Supaya pembagian kelompok kalian itu heterogen. Ada cowok, ada cewek. Enggak, kan acak Pak, benar. Walaupun acak, siapa tahu kebetulan cewek semua, siapa tahu kebetulan cowok semua, jadi kan enggak heterogen nih pembagiannya. Jadi di sini ada nomor ganjil, di sini ada nomor genap. Gitu. Ya, ini ganjil, ini genap. Jadi cowok ngambil yang ganjil, cewek ngambil yang genap. Kenapa cewek yang genap Pak? Cewek yang ganjil, karena dengan ada cewek itu melengkapi hidup cowok. Selanjutnya, ya kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi aku nggak mau jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Bikin nama kelompok dong. Kelompok piak. Kelompok piak ini apa? Berapa? Prasasti. Oke. Kalian api.
Api itu maksudnya api atau api? Api fire. Oh, fire, api fire. Kalau dalam bahasa Jawa api juga ada. Berarti baik ya, api. Kalian? GG. Hah? GG. Kelompok GG ya. Mereka kelompoknya guys ya. GG. Ini yang membuat kalian bakal berkreasi. Silakan perwakilan kelompok yang kalian anggap itu nggak siap. Padahal sama aja gerakannya enak semua kok. Silakan dari kelompok piak dulu. Oke, silakan dibuka 3, 2, 1. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Sudah berdiskusi dan mengidentifikasikan 4 jenis gerakan tadi. Oke, sekarang waktunya kalian saling melemparkan pertanyaan. Bagi ada kelompok yang bisa menjawab, silakan dijawab. Kalau emang nggak ada yang bisa jawab, nanti bakal bapak jawab. Oke, silakan. Ada dari kelompok tadi siapa? Pia, ini keras api, DG ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, dari kelompok api. Ya, silakan pertanyaan apa? Tentang Merodak. Oke. Kelompok merodak itu kelompok. Ingat, gini. Tadi kan itu pertama kita bakal lempar pertanyaan itu kepada kelompok yang emang materinya itu. Tapi kalau emang ada kelompok lain yang menambahkan atau bisa menjawab, silakan jawab. Oke, jadi dilempar ke kelompok merodak dulu ya, kelompok piak tadi. Apa pertanyaannya? ya, jadinya di sini kan pada gerakan roda itu posisinya harus lurus, harus seimbang. Bagaimana misalnya tubuh mendadak kehilangan keseimbangan ketika dalam posisi itu? Oke, dipahami pertanyaannya? Bisa dijawab? Silakan perwakilan kelompok merodak. Silakan untuk smartphone kalian bisa kalian angkat ke meja dulu. Kalau buku, kita lanjut ke praktek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu, 1. Biar gitu dulu. Boleh duduk. Pak kelompok akan menggunakan gerakan-gerakan tadi. Oke, kita mulai dari kelompok. Iya. Entar. Kalian meroda terakhir aja. Sikap dulu. Jadi kelompok yes ya. Silakan untuk kelompok yes ya. Waktu dan tempat itu terus ya. Nah, nih, menurut kelompok lain, apakah kelompok GG sudah memperagakan gerakan sikap dengan sempurna? Mungkin ada yang bisa mengoreksi dari gerakannya siapa? Dari kelompok lain? Bukan maksudnya memperagakan atau kalian juga mengoreksi, Pak.
salahnya di sini. Nah, mungkin ada? Nah, silakan geser dari kelompok api. Siap. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Yang mungkin memang kurang diperhatikan di sini posisi kaki tidak naik, masih bisa lurus atau beberapa itu pertama. Yang kedua, posisi tangan belum sepenuhnya memegang pinggang. Tadi dari saya identifikasikan pada video, tangan sampai membentuk siku-siku atau sampai. Oke, terima kasih. Ya, beberapa faktor kesalahan tadi itu ada sebagian yang buru-buru, ada yang langsung punya loncat, dorong kakinya ke atas, itu jadinya kurang seimbang. Terus kakinya itu nggak lurus, jadi itu yang membuat keseimbangannya agak goyang. Oke, untuk kelompok J, G, Y dengan sikap diri. Selanjutnya kita ke kelompok roll depan. Silakan untuk roll depan maju kompas. Soalnya dari sini deh. Ini kan ada. Soalnya dari sini. Silakan. Wah, pas cewek dulu. Nah, biar kan sama pisah. Oke. Nah, jadi kalian bisa menggunakan dua awalan, ada yang berdiri sama jongkok. Sepedanya kalian mau pegang mana? Silakan. Satu. Langsung boleh, sampai step boleh. Enggak usah, nanti kamu. Oh, dari sikap jongkok ya, awal jongkok ya. Oke, let's go. Saya kasih tambahan yang sudah dijelaskan Anda sudah pas, tapi saya tambahin lagi aja ya untuk memperjelas. Tadi sebenarnya yang paling penting itu berani nggak ya kalian melakukan itu. Kalau kalian udah takut, berarti kalian nggak pede. Itu kalau kalian udah nggak punya faktor itu, keberhasilan untuk melakukan gerakan tadi itu nggak bisa. Itu bukan cuma untuk gerakan roda, roda belakang, roda depan. Kalau kalian sudah terkena takut, kalian nggak bakal bisa ngelakuin gerakan itu. Kalian harus pede, berani coba. Ingat, kita ini dunia pembelajaran, bukan dunia prestasi. Yang penting kalian belajar. Kita kan nggak bisa semua materi kita. Berarti kalian tahu dan belajar gerakannya seperti apa sih. Kalau kalian pengen dunia prestasi itu di luar dari jam pelajaran. Eskul mungkin, lomba klub di luar mungkin, yang pengen jadi atlet gimnastik. Siapa tahu nanti yang hari ini takut, beberapa tahun kemudian kita lihat di TV dia jadi atlet gimnastik. Siapa tahu, kan kita nggak tahu yang jalan hidupnya gimana. Oke, yang penting kalian berani mencoba, bisa mengidentifikasinya dan bisa mempraktekkan gerakannya. Jadi untuk keempat jenis gerakan tadi sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke. Selanjutnya nanti setelah belajar ini saya share tadi sekali lagi LKPD-nya buat yang kerjakan itu kalian isi menggunakan Google Form. Oke, itu isi menggunakan device masing-masing. Boleh pinjam device kok. Pinjam HP teman boleh, asal akunnya akun kalian. Di akun Google-nya, akun kalian sendiri itu nggak apa-apa. Walaupun kalian pinjam smartphone misalkan dari smartphone. Oke. Sampai sini dari semua yang telah kalian lakukan semuanya keseluruhan sebenarnya bagus. Cuma ada beberapa yang takut saja. Tapi sebenarnya kalau kalian berani melakukannya, kalian pasti nggak kalah sama teman-temannya. Oke. Emang ada sih di beberapa kelompok yang lumayan bagus, jadi itu sudah bagus. Yang lain jangan mau kalah ya. Minggu depan waktu kita belajar lagi, saya harap kalian sudah lebih berani, lebih bisa. Misalkan dari kelompok AB tadi, mungkin yang lebih berani, lebih pede, Uji, Esa. Dari kelompok ya guys ya, itu ada Angga, lagi sama Jojo. Yang lainnya masih ragu-ragu. Kalau dari kelompok Kerasakti tadi ada Dharma. Rama juga berani. Dari kelompok Moroda tadi yang sudah
saya nggak bagus kok. Bukan nggak bagus. Kalian cuma nggak percaya diri saja. Jadinya semua bisa. Oke? Saya yakin bisa, Bapak yakin kalian masih bisa asal kalian berani melakukannya. Faktor yang paling penting itu sebenarnya berani. Mungkin kalian takut cedera, ya kan? Iya. Satu pertanyaan saya, setelah kita melakukan semuanya, adakah yang cedera? Tidak ada kan? Jadi nggak usah takut cedera. Karena itu sudah kita siasati pakai matras, itu nggak mungkin cedera sebenarnya. Kalau kalian berani, malah yang membuat faktor cedera itu lebih besar kalau kalian ragu-ragu. Bisa kalian ragu melakukannya, itu yang bisa membuat cedera. Kalau kalian emang yakin melakukannya, tekniknya tahu, langkah-langkah sudah tahu, Bapak jamin nggak mungkin cedera. Kalau emang sudah berani, yang bikin ragu-ragu itu yang malah bisa cedera. Oke? Jadi minggu depan mengharap kalian sudah lebih pede, lebih berani. Aku masih bisa. Oke? Siap. Selanjutnya kita ada refleksi. Refleksi ini kalian menilai proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Di sini ada beberapa emot. Jadi nanti perorangan sebenarnya tempelkan emotnya masing-masing satu, tapi kebanyakan yang tidak begitu. Jadi hemat, karena sekarang sudah mulai mahal. Jadi kita hemat. Jadi emotnya cuma ada beberapa. Nanti kalian tinggal checklist. Paham? Belum paham dong? Oke. Sini ada emot. Biasa aja. Bahagia. Marah. Sedih. Jadi kalian bisa pilih respon kalian itu bagaimana dari awal pembelajaran sampai kita sekarang. Respon kalian dengan proses pembelajaran yang saya kasih, apakah sudah bagus, biasa aja, sedih kalian, apa marah kalian? Nanti kalian bisa tandain di sini. Nanti untuk keterangannya nggak perlu kalian tulis. Nanti kalian bisa kirim di Google Form itu juga. Di LKPD itu ada refleksi. Di situ penilaian kalian tentang proses pembelajaran kita. Oke? Oke, kalian nanti tinggal maju, tinggal tulis kalian di pihak yang mana? Ekspresinya. Biasanya di bawah ya. Ya di bawah. Kalau di atas nanti di di bawah saya juga tulis. Oke, Pak, saya nggak ada di antara ini ekspresi saya, Pak. Saya bingung. Saya manusia tanpa ekspresi. Oke, silakan dari apa orang? Manusia tanpa Oke, itu ada beberapa refleksi yang sudah kalian buat. Nanti walaupun kalian bikin yang bahagia, itu bisa kalian deskripsikan juga proses pembelajarannya di LKPD. Ingat, bukan cuma yang kasih kritik atau saran, cuma yang kasih suka atau gembira juga kasih masukannya di LKPD nanti. Oke, paham? Jadi kita refleksi dari awal pembelajaran tadi, kita sudah lihat videonya, kita sudah lihat gerakannya seperti apa, kita sudah mempraktekannya seperti apa, dan semuanya sangat luar biasa. Terakhir sekali lagi applause buat semuanya. Oke, mengakhiri kegiatan ini, Bapak minta berdiri semua dulu. Siap. Habis ini kalian silakan ganti baju kalian. Boleh istirahat minum sebentar, ada waktu. Jadi kalian boleh istirahat sebentar, minum, yang penting ganti baju. Setelah jam pelajaran selanjutnya, kalian sudah siap di kelas mengikuti jam pelajaran selanjutnya. Habis ini jam apa? Matematika. Oh, sama bulan siah ya? Oh ya, jadi kalian harus sudah siap di kelas. Nanti dimarahin bulan siah misalnya, nanti disemprot kalau kalian nggak ganti baju olahraga. Nanti misalkan belum siap masuk di kantin, dimanapun kalian berada. Oke? Sebelum akhir kegiatan belajar pada hari ini, mohon berdoa menurut agama dan masing-masing. Bisa Bapak pimpin langsung. Kalian bisa berdoa menurut agama dan masing-masing.
Udah selesai?